selalu bikin para leluhur menggelengkan kepala. Weton yang dianggap tidak sepenuhnya hidup di dunia, tetapi juga tidak sepenuhnya berpihak pada akhirat. Inilah weton wage, weton yang penuh teka-teki, penuh rahasia, dan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan para ahli primbon, para spiritualis, bahkan para sesepuh tanah Jawa. Kenapa wage selalu dipandang aneh? Kenapa ia seolah hidup di dua alam sekaligus? Dan apakah benar doa-doanya bisa menembus langit, tapi juga sering membawa kutukan pada dirinya sendiri? Malam ini, kita akan membongkar semua rahasia itu satu persatu. Pertama, makna sakral weton wage. Dalam primbon Jawa, wage disebut sebagai weton yang paling misterius di antara 5 pasaran. Wage bukan sekedar angka neptu, bukan sekedar hitungan biasa. Wage dianggap memiliki garis nasib yang sering berada di persimpangan. Ia bisa menjadi pemimpin hebat, atau sebaliknya orang yang selalu dipinggirkan. Banyak yang percaya, orang wage itu tak pernah sepenuhnya dimiliki dunia. Ia bisa hidup sukses, kaya raya, terkenal, tapi dalam dirinya selalu ada rasa hampa. Di sisi lain, wage juga tak sepenuhnya condong ke akhirat. Ia sering rindu pada dunia spiritual, sering didatangi mimpi gaib, sering merasa dekat dengan leluhur, tapi sulit benar-benar tenang dalam ibadahnya. Seolah wage adalah manusia perantara, bukan di sini, bukan di sana, bukan milik bumi, tapi juga bukan sepenuhnya milik langit. Kedua, keistimewaan wage yang menggetarkan. Leluhur Jawa percaya, orang wage memiliki aura yang lain dari yang lain. Tatapannya sering membuat orang merasa tidak nyaman sekaligus kagum. Ucapannya sering dianggap berbisa, bisa menjadi doa, bisa juga menjadi kutukan. Langkahnya sering membawa perubahan, entah menuju kebaikan, entah menuju kehancuran. Wage juga dikenal memiliki insting yang sangat tajam. Mereka bisa merasakan bahaya sebelum itu datang. Mereka bisa membaca hati orang lain tanpa harus bertanya. Dan kadang mereka bisa menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dilihat mata biasa. Ada kisah turun-temurun. Seorang wage yang marah tidak akan berteriak, tapi sekali ia berdoa, langit bisa mendung, bumi bisa berguncang, dan musuhnya akan jatuh tanpa sentuhan. Ketiga, kelemahan wage yang tragis. Tapi, semua keistimewaan itu bukan tanpa harga. Wage juga dikenal sebagai weton yang paling sering kesepian. Ia sulit dipercaya orang lain karena sifatnya misterius. Ia sering jadi korban fitnah karena ucapannya terlalu jujur. Ia kadang dijauhi karena dianggap membawa berat dalam sebuah perkumpulan. Dan yang paling tragis, wage sering tidak bahagia. Ia bisa terlihat tertawa, tetapi dalam hatinya ada luka. Ia bisa tampak kuat, tetapi sering roboh dalam sunyi. Wage bagaikan bayangan, selalu ada, tapi jarang benar-benar dianggap. Keempat, wage, tidak di dunia, tidak di akhirat. Inilah inti dari misteri wage. Banyak sesepuh berkata, orang wage itu hidupnya tidak pernah tuntas. Mereka seperti penjelajah yang tidak punya rumah. Di dunia, wage sering merasa asing. Ia sering gagal menemukan tempat yang benar-benar cocok untuk dirinya. Di akhirat, wage juga sering merasa gelisah. Mimpinya dipenuhi dengan suara gaib, bayangan leluhur, bahkan bisikan-bisikan aneh yang seolah memanggilnya. Bahkan ada kepercayaan, ruh orang wage setelah meninggal akan berjalan lebih lama sebelum benar-benar diterima di alam baka. Tidak sesulit arwah gentayangan, tetapi juga tidak semudah jiwa yang tenang. Mereka bagaikan jiwa pengembara, dan tugasnya di dunia adalah mencari keseimbangan antara bumi dan langit, antara dunia dan akhirat. Kelima, jalan keluar bagi wage. Tapi jangan salah, leluhur Jawa tidak pernah menulis primbon hanya untuk menakut-nakuti. Ada pesan besar di balik semua ini. Wage yang dianggap tidak di dunia dan tidak di akhirat sebenarnya diberi kesempatan emas. Ia bisa menjadi jembatan antara manusia dan leluhur.
Ia bisa menjadi penyembuh luka keluarga. Ia bisa menjadi pembawa doa yang mustajab. Caranya, Wage harus lebih rajin berdoa daripada orang lain. Wage harus lebih hati-hati dalam berkata, karena setiap ucapannya bisa menjadi nyata. Wage harus lebih rendah hati, agar wibawanya tidak berubah menjadi kutukan. Kalau Wage bisa mengendalikan dirinya, maka ia akan menjadi tokoh besar yang dihormati dunia dan dicintai akhirat. Rahasia terbesar Wage. Jadi, apakah benar Wage itu tidak di dunia, tidak juga di akhirat? Jawabannya, iya, tapi juga tidak. Karena Wage sebenarnya adalah manusia penyeimbang. Ia ditempatkan Tuhan di antara dua alam, bukan untuk bingung, tetapi untuk menjadi saksi, pembawa pesan, dan penerus kekuatan leluhur. Orang Wage bukanlah manusia biasa. Mereka adalah manusia langka. Sekali Wage sadar akan tujuannya, dunia akan tunduk, dan akhirat akan membuka pintunya. Jika kamu Wage, jangan takut dengan julukan itu. Jangan merasa sendirian, karena sesungguhnya Wage adalah kunci rahasia semesta.